Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Selamat datang para pemirsa terkasih, kami menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam studi ini kita akan mengupas semua isi kitab dalam Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu. Jika Anda baru pertama kali menonton tayangan ini, silakan kunjungi website kami di semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan apapun, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui email ke info@semuakitabsuci.com. Anda juga bisa menelpon di nomor telepon yang tertera berikut ini. Pertama-tama izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kita di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, hari ini kita telah sampai pada pasal 50, berarti kita akan sampai pada pasal dan episode terakhir untuk kitab Kejadian. Sebelum membaca pasal ini, kami ingin tahu tema umum dari pasal ini. Temanya mengenai kematian Yakub. Ia berpesan pada anak-anaknya untuk menguburkannya di kuburan nenek moyangnya, yaitu di ladangnya. Makpela, setelah Yakub dikuburkan, saudara-saudara Yusuf ketakutan kalau Yusuf akan balas dendam atas kejahatan mereka dahulu. Sedih untuk dikatakan, tapi mereka tidak mengenal Yusuf dengan baik. Jadi mereka mengira kalau Yakub yang memerintahkan, maka Yusuf akan mengampuni semua kejahatan mereka. Padahal Yusuf sudah lama mengampuni mereka dan bisa-bisa saja membalas dengan berbagai cara sejak dahulu. Namun, Yusuf sangat mulia dan terhormat. Pada akhir pasal ini, Yusuf dikisahkan juga meninggal. Jadi, dustanya si ular dalam Kejadian pasal 3, sekali-kali kamu tidak akan mati, sebagai kebohongan yang besar. Karena Yakub mati, Yusuf mati, dan Firaun yang mengenal Yusuf pun mati. Seperti yang kita ketahui, manusia tetapkan untuk mati hanya satu kali. Tanpa penebusan Kristus, kematian akan menjadi warisan bagi kita semua. Baik, saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 50. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekap muka ayahnya serta menangisi dan menciumi dia. Yusuf memerintahkan para tabib hamba-hambanya untuk merempahi mayat ayahnya. Maka mereka merempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, sebab demikianlah lamanya waktu diperlukan untuk merempah-rempahi. Dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Firaun, "Jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah pada Firaun, ayahku telah menyuruhku bersumpah," katanya, "tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana untuk menguburkan ayahku dan aku akan kembali." Berkatalah Firaun, "Pergilah ke sana, kuburkan ayahmu, seperti yang disuruhnya engkau bersumpah." Tibalah bagi Yakub untuk mati. Sebelum kita menutup pasal mengenai kehidupan Yakub, saya ingin tahu komentar Anda mengenai berbagai peristiwa penting dari awal sampai akhir hidupnya. Secara umum ada 4 periode utama dalam hidupnya Yakub, yaitu pertama dalam rumah ayahnya, dia benar-benar Yakub sesuai arti namanya. Penipu, perampas kedudukan, dan oportunis. Lalu dia kabur ke rumah pamannya, Laban. Bagaikan sekolah asrama, dia belajar. Dari cara Laban memperlakukannya, untuk membenci dosa ketika ia ditipu terkait orang yang dikasihinya. Rahel, dia belajar untuk membenci para penipu. Ketika dia pulang, dia sudah berubah dan Allah berjumpa dengannya.
Untuk memulai babak baru dalam kehidupannya, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, pangeran tetapkan Allah. Periode terbaik dalam hidupnya adalah masa 17 tahun selama berada di Mesir. Karena dia sampai di sana ketika sudah berumur 130 tahun dan mati pada umur 147. Keempat periode ini menjadi rangkuman kehidupan Yakub. Saya ingin meminta komentar Anda tentang 6 ayat yang saya bacakan. Apa yang Yusuf lakukan ketika Yakub mati? Seperti yang sudah kita singgung, kematian adalah realitas. Iblis menyangkal mengenai kematian. Namun seperti yang kita lihat dalam kitab Kejadian, kematian memang ada. Zaman ini iblis tidak lagi menyangkal soal kematian karena dia tidaklah naif. Namun ia menyangkal adanya penghakiman. Ia menyangkal adanya neraka. Saya ingin menyatakan kalau kita tidak boleh percaya apapun yang si penipu ini katakan, terutama ketika Kristus menyatakan hal yang sebaliknya. Bagaimana mungkin saya tidak percaya pada kebenaran, yaitu Kristus itu sendiri. Dan malahan percaya pada iblis. Kebenarannya adalah memang akan ada penghakiman. Atau jika kita gunakan perkataan Paulus di Ibrani 9, dan sama seperti manusia, ditetapkan untuk mati hanya sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Ketika Yakub mati, Yusuf menyuruh tabib-tabib yaitu hamba-hambanya untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Orang-orang Mesir kuno merempah-rempahi mayat. Karena penyembahan berhala merupakan hal yang umum pada masa itu di Mesir. Setiap kali ada kematian, para penyihir memiliki peran bersama-sama para tabib untuk membalsam mayat untuk menyiapkan mereka untuk menuju alam berikutnya. Apakah artinya Yusuf telah terlibat dengan para penyihir atau tetap beriman pada Allah yang hidup dan mengetahui tujuan akhir ayahnya dan tempat pemakamannya? Kita tidak boleh berspekulasi dari apa yang sudah tertulis. Dan malahan dengan sembarangan menuduh Yusuf kalau ia mungkin memiliki hubungan dengan praktik penyembahan berhala. Saya memandang kalau orang Mesir memang memiliki keahlian khusus terkait kematian. Dan juga membalsam jenazah. Lihatlah pada bangunan yang paling terkenal, yaitu piramida. Piramida yaitu mengenai kematian. Membalsam adalah ilmu yang biasa bagi orang Mesir kuno. Coba saya tanya, apa yang bisa manusia awetkan? Dalam kematiannya, agama tidak hanya mencoba menghias, tidak hanya pada kuburan, nenek moyangnya, tapi juga pada mayat. Kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang. Kita perlu tahu kalau mati adalah mati. Puji Tuhan ada seorang yang sudah mengalahkan maut dan membawa kehidupan dan kekalahan kepada kita melalui Injil. Alkitab juga tidak menyatakan kalau Yusuf telah berurusan dengan para penyihir karena hanya menyatakan kalau dia memerintahkan para tabibnya untuk membalsam ayahnya. Kita baca ayat 7, lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama dia berjalanlah semua pegawai Firaun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Serta seisi rumah Yusuf juga saudara-saudaranya, hanya anak-anaknya serta kambing domba lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Setelah mereka sampai ke Goren Haatat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Saudara Yosef dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11, menjelaskan betapa ratapan terhadap Yakub begitu sedih dan riuh. Jelas bahwa ratapan adalah tanda kedukaan. Saya ingin tahu komentar Anda mengenai pandangan perjanjian lama terhadap kematian dibandingkan dengan pandangan pada masa Roh Kudus, masa gereja saat ini. Alkitab tidak melarang kita untuk berduka, melainkan janganlah kita berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Perhatikan apa yang dikatakan mengenai ratapan mereka. Mereka mengadakan ratapan yang sangat sedih dan riuh. Saya pikir ini menggambarkan mereka yang belum memiliki terang kekristenan. Kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak memiliki pengharapan. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati dan juga bangkit, maka orang mati dibangkitkan. Apalagi ketika kita meninggal, kita akan bersama-sama dengan mereka menikmati kehadiran Kristus. Kenyataannya kekristenan menghadirkan terang dan menghilangkan kabut gelap yang tebal. Perhatikan kata Ibrani untuk neraka bermakna pertanyaan. Sheol bermakna pertanyaan. Untuk menyatakan itu merujuk pada tempat
yang tidak diketahui. Di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Karena itu dalam kitab Kejadian orang-orang takut dan meratap dengan sangat sedih. Saya percaya ketika iman sudah diberikan, maka itu akan mengubah manusia. Ratapan ini memang sedih menurut tradisi Ya. orang Mesir. Namun bagaimana dengan Abraham, bapak orang beriman? Dia meratapi Sarah, namun bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, menguburkannya dan hidupnya terus berlanjut karena dia memiliki kepastian kalau dia akan bertemu kembali dengannya. Iya, sudah jelas kalau semua orang Mesir menangisi Yakub. Ya, Karena Yusuf sudah mendapatkan kasih dan hormat dari semua orang Mesir. itu benar. Baik, kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Ayat 13 menyatakan, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan, dan mereka menguburkan dia di dalam gua Makpela. Mengapa Yakub harus dikuburkan di dalam gua Makpela? Silakan Saudara Yosef. Abraham dan Sarah dikuburkan di ladang Makpela seperti halnya Ishak, Ribka, dan Lea. Mereka tidak hanya memilih dikumpulkan bersama keluarga besarnya, tidak hanya secara roh namun juga secara fisik terkait penguburannya. Itu menjadi seolah-olah tanah yang dijanjikan Allah pada mereka dan pada nenek moyang mereka yang telah meninggal. Yakub ingin dikuburkan di tempat yang sama dengan keluarga orang beriman, yaitu Abraham, Ishak, Ribka, dan Lea. Yakub ingin dikuburkan di tempat di mana mereka semua dikuburkan. Ayat 15 mengatakan ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa yang mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan, sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kau katakan pada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka ampunilah kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika mendengarnya. Tolong komentari mengenai pikiran jahat saudara-saudara Yusuf dan reaksi Yusuf. Ya, ada pikiran jahat di sana. Tetapi saya lebih ingin menyoroti mengenai hati nurani yang ketika dibangunkan akan buat seseorang menjadi bersusah hati dan bersedih hati. Dulu sekali, sekitar 17 tahun yang lalu, mereka berkata kami bersalah terhadap saudara kami. Lihat mereka telah melakukan dosa. Mungkin sekitar 20 tahun sebelum akhirnya mereka baru mengaku kalau mereka bersalah pada saudaranya. Di bagian ini 17 tahun sudah berlalu sebelum akhirnya mereka minta Yusuf mengampuni mereka. Itu menunjukkan bisa selama apa hati nurani menyusahkan hati para pendosa. Kita bersyukur karena Allah telah membebaskan kita. Tidak ada lagi hidup dalam rasa berdosa. Keraguan mereka atas kasih Yusuf menjadi hal yang lain. Karena mereka tidak memahami apa itu pengampunan. Sulit untuk membayangkan orang yang diperlakukan dengan buruk bisa mengampuni. Betapa kita harus bersyukur kepada Allah karena Ia mengampuni kita sepenuhnya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran? Mengapa Yusuf menangis, Saudara Yosef? Kasih yang terluka. Secara fisik mereka sangat dekat dengan Yusuf, namun secara hati sangat jauh. Yusuf mengasihi mereka. Ketika perkataan seperti ini muncul, mereka telah menyakiti hatinya. Saya percaya kalau Kristus juga mengalami penderitaan yang sejenis ini. Dalam Matius 17 ayat 17, ia berkata, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Juga dalam Yohanes 14, setelah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Menyakitkan, disalahpahami oleh orang yang dekat dengan kita. Yusuf menderita, Tuhannya Yusuf menderita. Kita tidak seharusnya membuat sedih mereka yang dekat dengan kita atau Allah kita. Bagaimana dengan mereka yang berpikir kalau Allah adalah Allah yang membalaskan dendam? Mereka sadar
Mereka tahu tentang dosanya, namun mereka mengira Allah hanya akan menghukum mereka. Mereka melupakan Allah yang menawarkan kasih-Nya. Sungguh, Tidakkah ini mendukakan hatinya? benar, Pandangan yang salah tentang Allah. benar. Bagaimana Alkitab sendiri menggambarkan Allah? Ketika Rasul Paulus menyampaikan hal ini, dia berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin? Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Karena itu Allah adalah pemberi, ia suka memberi dan mengampuni. Dia mengampuni segala kesalahan. Dan pelanggaran kita harus mengenalnya seperti ini. Alkitab mencatat perkataan Yusuf, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bagaimana Yusuf menangkap dan memahami semua peristiwa ini? Bukan melalui satu hari, melainkan melalui diperbudak dan dipermalukan selama 13 tahun. Untuk sampai pada kesimpulan ini, kita hanya perlu beberapa menit untuk membaca. Dalam kejahatanmu yang dilakukan terhadap saya. Namun di manakah Allah? Dia mengontrol dan menentukan segala sesuatu. Tidak ada yang berada di luar kuasanya. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, namun Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan melalui peristiwa yang sama. Sangat baik untuk memahami hal ini. Seperti yang ditunjukkan Yusuf harus membayar harga yang mahal, penderitaan selama 13 tahun. Mengapa para saudaraku melakukan ini terhadapku? Ketika dia menjadi orang kedua setelah Firaun dan menyelamatkan dunia dan bangsanya sendiri, dia paham kalau Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kita bisa melihat dalam bagian ini, Yusuf beriman akan kedaulatan Allah yang bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan, untuk mendatangkan benar. kebaikan Benar. bagi mereka yang mengasihinya. Kemudian Yusuf berkata, "Janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah, ia menghiburkan hati mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Sebuah janji untuk menyokong mereka. Saya percaya Anda juga mau menguatkan kami. Ya, janji Yusuf akan berhenti seiring kematiannya. Namun ada seseorang yang berkata, aku menyertai kamu senantiasa, namun yang mengatakan itu setelah mati dan bangkit kembali. Dalam Matius 28, Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa. Sanggupkah maut menghentikanmu, Tuhan? Tidak, ia sudah mati. Dan bangkit kembali dan berkata, aku hidup sampai selama-lamanya. Yusuf dalam keagungannya, janji untuk menyokong kebutuhan para saudaranya dan anak-anak mereka, dia menenangkan hati mereka. Tapi di beberapa ayat kemudian, Yusuf berkata, tak lama lagi aku akan mati. Ia tahu kalau ia tidak lagi bisa menepati janjinya, namun mengingatkan kalau Allah akan memperhatikan mereka. Dia memerintahkan mereka kelak membuat tulang-tulangnya kembali. Ya, benar. Kita bisa melihat kasih Yusuf pada saudara-saudaranya. Ya. Menambahkan, apa yang sudah dikatakan, saya teringat, Ibrani pasal 13. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Beberapa dari mereka terbiasa membantu dan menyokong kita, mengurus kita secara rohani dengan firman Tuhan. Beberapa dari antara mereka sudah meninggalkan kita. Tetapi Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selamanya. Pemimpin boleh tiada, tetapi Tuhan tidak pernah tiada. Tepat. Selalu ada. Kita jeda sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Dalam ayat 24, Yusuf berkata, tak lama lagi aku mati. Tentu Allah akan memperhatikanmu dan membawamu keluar ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah pada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tolong beritahu kami bagaimana melalui perkataan ini, Yusuf bisa dipandang memiliki pengharapan dan iman. Silakan Saudara Yosef. Ini adalah bagian di mana Roh Kudus memberitahu kita mengenai iman Yusuf dalam pasal mengenai iman. Karena iman, maka Yusuf menjelang kematiannya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Saya bisa menggambarkan paradoks ganda antara Yusuf dan bangsa Israel. Bagi Yusuf,
Mesir mewakili tanah kemuliaan. Dengan kata lain, dia tidak pernah dipermuliakan Di Mesir. selain di Mesir. Sebaliknya, bagi bangsa Israel, Mesir mewakili tanah penghinaan. Akan tetapi, Yusuf menyebut mengenai keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Sementara orang yang mengalami perbudakan di Mesir malah ingin kembali ke sana dan ingin memilih seorang pemimpin untuk kembali ke Mesir. Ini adalah paradoks pertama. Paradoks kedua adalah ketika Yusuf masih berjarak begitu jauh dan begitu lama dari tanah perjanjian, dia masih menyatakan kalau Allah akan memperhatikan mereka dan memberikan tanah yang telah dijanjikan pada leluhur. Sebaliknya, dari 10 pengintai, kecuali Yosua dan Kaleb dari total 12 orang itu, meskipun mereka sudah berada di tanah perjanjian, mereka tidak memiliki iman untuk masukinya. Karena itu, mereka mati di padang gurun. Kenyataannya, Roh Kudus dengan tepat telah menunjukkan iman yang begitu kuat dengan merujuk pada peristiwa Yusuf yang memberitakan mengenai keluarnya Israel dan tulang belulangnya. Dia berbicara mengenai keluarnya Israel karena dia percaya pada Allah yang sanggup menepati janjinya. Benar. Mengapa dia menolak Mesir dan piramidanya? Dia bisa saja memiliki piramidanya sendiri. Dia menolak semua kemuliaan Mesir. Saudara Yosef, saya ingin membahas sesuatu yang sangat penting. Karena Yusuf berbicara dengan iman mengenai keluarnya Israel dan tulang belulangnya, peristiwa keluaran merupakan keluarnya 2 kelompok dari Mesir, kelompok hidup dan yang mati, yang diwakili tulang belulangnya Yusuf. Ketika Kristus datang, apa yang akan terjadi kepada mereka yang meninggal dan kita yang hidup ketika meninggalkan dunia ini? Sungguh luar biasa. Melihat hati Yusuf tidak terpaut pada Mesir, namun pada tanah Immanuel. Untuk zaman ini kita memang tidak akan memiliki tanah secara fisik. Tapi kita dipanggil untuk ikut ambil bagian dari panggilan surgawi. Ketika Kristus datang, ia akan melakukan sesuatu yang hebat. Yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu. Itu adalah hal pertama kali yang akan terjadi. Ketika Tuhan datang dengan seruan-seruan para malaikat dan suara trompet Allah, bagaimana dengan mereka yang masih hidup ketika Kristus datang? Apakah mungkin terjadi kita sedang berbicara saat ini? Bisakah ia datang? Ya. Apa yang akan terjadi? Semua yang masih hidup dalam sekejap akan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, diberi tubuh kemuliaan. Kita akan diangkat dalam awan-awan bersama-sama mereka yang sudah mati. Untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa, kita akan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tulang belulang orang percaya yang sudah mati tidak akan tertinggal di bumi? Tidak. Semua dibawa meninggalkan bumi. Kita yang masih hidup akan diubahkan dan meninggalkan bumi. Yang mati dalam Kristus akan bangkit terlebih dahulu dan semua meninggalkan bumi. Benar. Seperti halnya Mesir dalam peristiwa keluaran, begitu juga dunia bagi kita. Benar. Sebentar lagi yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan, sehingga kita semua akan selalu bersama Tuhan. Kitab Kejadian diakhiri dengan kata-kata, matilah Yusuf. Dia berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. 4 kata terakhir, peti mati di Mesir. Kata pertama dalam kitab ini berbicara mengenai kehidupan. Tuhan menciptakan taman dan menghembuskan nafas hidupnya kepada Adam sehingga hidup. Kehidupan pada awal, kematian pada akhir. Apa yang Anda lihat? Saya melihat dusta terbesar dari iblis. Dia mencobai umat manusia yaitu dengan pemikiran, kamu sekali-kali tidak akan mati. Sudah kamu pernah melihat ada yang mati? Tapi kita melihat kata mati muncul berulang kali. Terutama dalam kitab Kejadian, kata-kata yang terakhir. Dalam kitab ini adalah mati. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Namun puji Tuhan, Yusuf sudah memberitakan Allah yang akan memperhatikan mereka. Betul, Allah memperhatikan mereka 2 kali. Pertama, melalui Musa, dan yang kedua pada masa Tuhan Yesus Kristus. Sedihnya, kita tahu bahwa Kristus melihat Yerusalem dan menangisinya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu masa kelegaan telah tiba. Mereka tidak taat pada Musa ketika ia memperlihatkan mereka yang terburuk ketika Kristus datang. Mereka juga tidak taat kepada Dia. Namun puji Tuhan bagi semua yang telah menerima Kristus, Dia memberi Mereka hak. menjadi anak-anak Tuhan. Sebentar lagi kita akan meninggalkan bagian ini, bagian kesakitan dan perbudakan.
Saya akan lupa dengan semua masalah ketika melihat Yesusnya saya yang terkasih. Baik, Tuhan memberkatimu. Kita sudah menyelesaikan kitab Kejadian. Kita akan rangkum bersama para hadirin. Saya ingin tahu apa yang telah Anda semua pelajari dalam episode ini. Yusuf berjanji akan menyokong saudaranya, tapi dia juga memberitahu kalau dia akan mati. Kita tahu hanya Tuhan Yesus Kristus yang menyokong kita yang tidak akan pernah mati. Benar. Yusuf mengalami banyak kesusahan dalam hidupnya dan bisa saja ia meragukan kebaikan Tuhan, tapi matanya setia memandang pada Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Ia memahami Allah mereka-rekakan kebaikan dari kejahatan saudaranya. Ini mengajarkan kita kalau segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Baik. Kitab Kejadian berakhir dengan kisah kemenangan iman dan bertentangan dengan ajaran iblis yang menyatakan kamu sekali-sekali tidak akan mati. Kita bersyukur kepada Allah karena Ia berkata barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih, Saudara Yosef, Tuhan Kiranya memberkati. Tuhan menjagamu. Pemirsa terkasih, karena iman, Yusuf menjelang kematiannya berbicara mengenai keluarnya bangsa Israel dan tulang belulangnya. Seolah-olah berkata dunia ini tidak layak bagi bangsa Israel, entah mereka sudah ataupun akan menjadi budak di Mesir. Dia secara tersirat juga menyatakan tulang belulangnya dan milik orang kudus tidak layak di dunia ini. Karena semua orang kudus akan segera dibangkitkan dan yang masih hidup akan diubahkan. Semua akan meninggalkan dunia ini. Berbicara mengenai kita, Alkitab menyatakan, dunia ini tidak layak bagi mereka, begitu pula kemuliaannya atau kesenangannya yang menggoda kita. Sebentar lagi kita harus meninggalkan itu semua. Yang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Yang hidup akan diubahkan, kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pemirsa terkasih, saya percaya Allah telah memberkati Anda melalui tayangan ini. Saya berdoa berkat-berkat melalui Alkitab yang membuka mata Anda terus berlanjut. Sampai jumpa di episode terbaru berikutnya di mana kita akan mengupas Kitab Keluaran. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung, ubah dan bebaskan aku.